Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sarasati. Saya merupakan pelaksana dari subkelompok pembinaan dan peningkatan kesertaan KB Dinas PPAPP. Kali ini saya akan membahas tentang calon pengantin. Apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dan apa saja yang harus direncanakan oleh calon pengantin. Pernikahan merupakan momen sakral bagi kehidupan seseorang. Tidak hanya mempersiapkan hari besar di pernikahan, tetapi calon pengantin juga harus mempersiapkan bagaimana merencanakan berkeluarga. Mengapa sih perlu direncanakan? Karena yang direncanakan saja belum tentu berhasil, apalagi yang belum direncanakan. Apa sih yang perlu direncanakan? Untuk membantu Catin melihat apa saja yang harus dihadapi pada saat hari-hari pernikahan. Jadi, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut BKKBN, usia ideal untuk menikah adalah umur 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Nah, di rentang usia ini dianggap orang-orang yang akan menikah sudah dianggap matang secara fisik, mental, dan finansial, dan mereka sudah mampu menghidupi diri sendiri dan tanggungan lain setelah menikah. Ya, di sini saya akan membahas 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Apa saja sih di 10 dimensi kesiapan keluarga? Yang pertama, di 10 dimensi ini ada kesiapan usia. Tadi sudah dibahas kalau misalnya menurut BKKBN usia ideal itu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Mengapa usia ini dibuat batasan seperti itu? Jadi usia ideal ini biasanya berhubungan dengan siap atau tidaknya Catin dari segi fisik, mental, hingga finansial untuk menikah. Apalagi nih kalau dikaitkan dengan kematangan alat reproduksi yang nantinya akan berpengaruh pada saat proses kehamilan bagi wanita. Yang kedua, ada kesiapan fisik. Meskipun fungsi organ Catin wanita dan Catin pria berbeda, tapi masing-masing Catin harus tahu ya kondisi dan kesehatan pasangan, termasuk bagaimana menjaganya, kesiapan yang bersifat untuk fisik biologis yang terkait dengan sistem reproduksi, pengasuhan, dan perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga. Nah, ada lagi nih, ada pemeriksaan umum yang wajib dilakukan oleh Catin sebelum menikah, yaitu berupa pemeriksaan berat badan, pemeriksaan tinggi badan, indeks massa tubuh, dan anemia. Setelah itu ada juga pemeriksaan lanjutan untuk calon pengantin. Apa saja sih pemeriksaan lanjutan untuk calon pengantin? Nah, untuk pemeriksaan lanjutan calon pengantin ini ada 3, yaitu pengecekan TORCH yang berisi toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Dan yang kedua, bagi Catin wanita ini perlu melakukan imunisasi tetanus toksoid atau yang biasa disebut dengan imunisasi tetes. Jadi imunisasi ini penting dilakukan karena pada saat pertama kali Catin melakukan hubungan seksual, umumnya organ kelamin wanita ini mengalami luka. Dan luka ini bisa menjadi jalan masuk untuk bakteri tetanus. Jadi sangat penting untuk calon pengantin melakukan imunisasi tetes. Dan yang ketiga yang penting yaitu imunisasi lainnya yaitu imunisasi HPV. Imunisasi ini cukup penting untuk mencegah kanker serviks pada wanita. Jadi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan untuk calon pengantin ini sangat penting. Karena pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan genetik yang dapat berpengaruh pada kesehatan calon pengantin ke depannya. Perlu diketahui juga oleh calon pengantin kalau kualitas kehamilan akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak, termasuk juga risiko melahirkan bayi stunting. Yang ketiga dari 10 dimensi kesiapan berkeluarga yaitu ada kesiapan finansial. Saat Catin sudah menikah ini tentunya kebutuhan menjadi bertambah. Selain Catin akan hidup bersama pasangan, tentunya nanti tanggung jawab Catin akan memiliki anak. Dan jadi penting nih untuk calon pengantin untuk betul-betul mempersiapkan kondisi keuangannya.
Kalau misalnya Catin sudah matang dalam finansial, itu akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan itu menjadi salah satu modal untuk suami istri menjadi harmonis. Dimensi selanjutnya yaitu kesiapan mental. Sebelumnya tadi kita membahas usia berapa sih yang ideal untuk calon pengantin menikah. Karena ternyata usia yang matang juga biasanya memiliki kondisi mental yang matang juga. Tentunya dalam berkeluarga pasti akan ada tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi calon pengantin dan pasangannya. Disinilah kesiapan mental diuji. Catin harus dituntut untuk tangguh, tidak mudah putus asa, dan dapat saling menguatkan dan memberi semangat pada pasangan untuk sama-sama menghadapi permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga kesiapan mental ini cukup penting dibutuhkan untuk masing-masing pasangan calon pengantin. Ya, selanjutnya ada kesiapan emosi. Jadi kalau sudah punya pasangan dan hidup berkeluarga, tentunya Catin harus belajar menjadi seseorang yang pengertian dan memahami pasangannya. Sehingga jika terjadi perselisihan atau pertengkaran, pasangan bisa meredam emosinya karena memiliki kesiapan emosi. Yang keenam, ada kesiapan sosial, di mana Catin ini harus mengasah kepeduliannya dan kepekaannya akan kondisi sekitar. Bagaimana membina hubungan baik dengan lingkungan sekitar sehingga hubungan dengan keluarga maupun tetangga bisa menjadi harmonis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kesiapan moral. Jadi saat Catin membangun keluarga, moral ini menjadi sangat penting. Apalagi nanti Catin menjadi orang tua yang akan mendidik anak-anak mereka. Jadi orang tua dituntut untuk mendidik anak-anak mereka dengan kemampuan untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang baik, seperti komitmen, kepatuhan, kesabaran, atau memaafkan. Sehingga nantinya orang tua dapat membesarkan anak-anak yang memiliki moral yang sangat baik. Yang dimensi selanjutnya ini ada kesiapan interpersonal. Apa sih yang dimaksud dengan kesiapan interpersonal? Jadi nantinya Catin akan hidup bersama-sama sehingga dibutuhkan kemampuan untuk berhubungan dengan pasangan. Saling mendengarkan, membahas permasalahan pribadi dengan pasangan, dan menghargai apabila terdapat perbedaan, sehingga komunikasi yang terjalin antara pasangan ini dapat terbina dengan baik. Dimensi selanjutnya, yang kesembilan, ada keterampilan hidup. Keterampilan ini harus dimiliki baik pria maupun wanita. Keterampilan dasar dalam rumah tangga ini bisa mencakup pekerjaan rumah, membersihkan, merapikan rumah, dan lain-lain yang perlu dimiliki oleh pria dan wanita. Nah, yang terakhir ada kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual ini harus diperhatikan oleh calon pengantin. Jadi mulai nih calon pengantin mencari-cari informasi terkait pengasuhan anak, tentang kesehatan, untuk menambah ilmu dalam nanti berumah tangga. Jadi Catin sangat penting nih untuk memilih dan memilah informasi mana yang valid dan terpercaya. Nah, selanjutnya ada dampak fisik nikah muda. Apa saja sih dampak yang bakal diterima oleh calon pengantin yang nikah muda? Yang pertama ada risiko tinggi kehamilan, seperti anemia, infeksi, keracunan kehamilan, pendarahan, maupun gangguan gizi sampai dengan kematian. Yang kedua ada resiko tinggi mengalami kanker serviks pada wanita, dan resikonya ini bisa 4-6 kali lipat. Dan ketiga yaitu kesalahan mengakses alat kontrasepsi. Keempat, ketidaksiapan hamil, jadi bayi dapat berpotensi stunting. Yang kelima ada dipaksakan hamil. Maksudnya yaitu sindrom baby blues. Jadi wanita dapat mengalami sindrom baby blues. Selanjutnya ada infeksi gangguan seksual, lalu ada infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, dan yang terakhir ada adiksi seks. Ada dampak mental dan sosial yang berakibat dari nikah muda. Yang pertama ada stres. Kedua, KDRT, konflik berujung perceraian, anak terlantar, tidak memiliki jaminan masa depan, kecanduan, dan tekanan sosial. Dan yang terakhir ada psikologis belum siap.
Dampak yang terakhir, dampak nikah dini pada anak-anak nih. Yang pertama yaitu ada BBLR, kedua stunting, ketiga kecacatan, keempat anak bayinya bisa prematur, kelima bayi dapat lahir mati, dan yang terakhir anak bisa menjadi korban penelantaran atau pembunuhan karena sindrom baby blues. Nah, itu dia materi-materi yang bisa saya sampaikan terkait 10 dimensi kesiapan berkeluarga dan dampak-dampaknya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat di Jakarta. Terima kasih, saya Regina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.